Sau. Bersama kita dalami pesan Al-Quran setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan. Langit di sini bisa bermakna segala sesuatu yang terletak di tempat yang tinggi, dan dalam hal ini mungkin Allah memaksudkannya sebagai planet-planet, karena memang kata as-sama di dalam penggunaannya di dalam pemikiran Islam juga merujuk kepada planet-planet. Jadi setelah Allah SWT berbicara tentang pengaturan matahari dan bulan, sekarang Allah SWT berbicara tentang planet-planet lainnya, bahkan planet-planet di luar Bima Sakti yang jumlahnya tidak terbatas. Begitu banyak planet, begitu besarnya planet-planet itu, begitu luasnya ruang angkasa yang bahkan diketahui terus berkembang tanpa batas. Tapi para ahli mendapati bahkan di angkasa yang terus berkembang dan tidak terbatas itu, segalanya berjalan dengan rapi, dengan teratur, dengan seimbang. Tidak ada chaos di dalam penyelenggaraan planet-planet tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebagaimana di dalam setiap karya atau penciptaan Allah SWT, Allah dalam keadilannya, dalam kebijaksanaannya, dalam belas kasihnya, selalu memastikan bahwa ciptaannya itu indah dan teratur, serta bisa memberikan manfaat yang maksimum bagi manusia dan mencegah kemungkinan terjadinya kehancuran bagi manusia akibat kekacauan dari pengaturannya. Kenyataan bahwa para saintis mampu untuk membuat teori-teori yang terkait dengan astronomi dengan cara melakukan ekstrapolasi, karena sebagian besar bagian alam semesta di luar angkasa memang belum terjangkau dengan observasi atau eksperimen dan harus diekstrapolasi dengan model-model matematis, menunjukkan sekali lagi betapa teraturnya ciptaan-ciptaan Allah itu semua. Betapa semuanya sebagaimana pergerakan bulan dan matahari diselenggarakan secara matematis dengan hisab. Kita misalnya mengenal teori-teori tentang black holes, tentang Big Bang, ya, teori yang terkait dengan penciptaan awal manusia, atau apa yang disebut sebagai antropi. Semuanya itu terutama dihasilkan dari model-model matematis yang dibuat berdasar keteraturan di alam semesta, yang dibuat berdasar ekstrapolasi dari teori-teori yang dapat dibuat berdasarkan observasi atau eksperimen terhadap benda-benda angkasa yang masih berada di dalam jangkauan observasi manusia. Bukan saja semuanya seimbang, hal ini juga menunjukkan bahwa suatu hukum yang berlaku di dalam satu wilayah benda-benda angkasa yang terobservasi ternyata juga sama atau setidaknya sejalan dengan hukum-hukum yang berlaku di alam semesta yang tidak terjangkau atau belum terjangkau oleh observasi manusia. Hal ini juga keteraturan, keseimbangan, kesejalanan hukum-hukum yang mengatur semua bagian alam ciptaan Allah ini yang membuat para ahli fisika sekarang percaya akan adanya kemungkinan ditemukannya apa yang disebut sebagai the theory of everything. Suatu teori yang bukan saja bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di benda-benda astronomikal, tapi juga bahkan sekaligus dapat menjelaskan apa yang terjadi pada benda-benda subatomik. Ini juga kiranya yang dimaksud dengan kata-kata bihusban di dalam surat Ar-Rahman yang sudah saya bahas sebelumnya. Kiranya yang sudah kita bahas di dalam program Sauh ini menunjukkan kepada kita
betapa tidak terbatasnya belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan manusia, membekalinya dengan Al-Quran dan Al-Furqan, kemudian mengatur segala sesuatunya dengan suatu sunnah atau suatu hukum yang menyebabkan semua berjalan dengan teratur, seimbang, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia, baik kehidupan fisiknya maupun kebutuhan akan kepuasan psikologis dan intelektualitas manusia.